Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba untuk menginstal beberapa aplikasi yang kita butuhkan untuk menggunakan Laravel. Jadi ini adalah list yang perlu kita download. Jadi yang pertama adalah Laragon, kemudian update dari PHP-nya, kemudian Composer, dan yang terakhir adalah Visual Studio Code. Kemudian di Visual Studio Code ini kita perlu menginstal beberapa ekstensi. Jadi ini listnya. Oke, sekarang kita langsung download dulu yang kita butuhkan ini. Oke, di sini kita download yang full. Kemudian kita download PHP. Jadi kenapa kita perlu download PHP-nya? Karena di Laragon itu PHP yang masih ada itu yang versi 8.1. Sedangkan Laravel itu butuh yang versi 8.2 ke atas. Oke, jadi kita masuk ke download, kemudian kita lihat di sini. Klik, kemudian kita pilih yang thread safe. Kita pilih yang zip version. Oke, jadi di sini kita sudah download yang versi 8.3. Kemudian selanjutnya kita cari Composer. Kemudian untuk Windows kita tinggal download yang ini. Dan yang terakhir adalah Visual Studio Code. Selanjutnya kita install dulu Laragonnya. Kemudian kita tentukan destinasi untuk Laragonnya. Jadi di sini saya letakkan di C saja. Kemudian ini saya hapus centangnya. Yang lain biarkan saja. Kemudian next. Kemudian kalau sudah kita centang run Laragon, kemudian finish. Selanjutnya kalau sudah biasanya akan muncul seperti ini. Kemudian bisa kita lihat versi PHP yang digunakan di sini. Jadi kita bisa klik kanan kemudian PHP. Nah, di sini ya. Jadi versi yang diinstal untuk PHP-nya adalah versi 8.1. Sedangkan di Laravel 11 yang akan kita gunakan, jadi bisa dilihat versi 11 itu butuh PHP 8.2 atau 8.3. Jadi kenapa tadi kita download yang ini? Karena kita butuh PHP versi 8.3-nya. Oke, jadi ini kita copy saja. Kemudian kita masuk ke folder Laragon. Kemudian masuk ke bin PHP. Kemudian di sini kita paste filenya. Nah, ini tinggal diekstrak saja. Oke, kalau sudah file zipnya kita hapus. Oke, sekarang kita kembali ke Laragon. Kita lihat, klik kanan PHP. Nah, di sini sudah ada PHP 8.3 yang sudah terinstall. Kemudian kalau kita ingin menggunakannya, kita tinggal pilih saja. Oke, jadi sudah. Kemudian kalau kita ingin memastikan apakah benar-benar yang 8.3 yang sudah terinstall, kita bisa cek di terminal. Oke, kalau muncul seperti ini kita tinggal download saja ya. Oke, jadi di sini masih update ya.
Oke, untuk ngecek versi PHP yang kita gunakan, PHP min v. Oke, jadi bisa dilihat PHP yang kita gunakan adalah versi 8.3. Tapi pastikan ini dijalankan di folder www Laragon ya. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke Laragon. Selanjutnya kita perlu mengaktifkan beberapa ekstensi PHP yang kita butuhkan. Jadi tinggal klik kanan PHP extension. Kemudian karena Laravel 11 itu defaultnya menggunakan SQLite, walaupun kita tidak mau menggunakan ya. Jadi biar tidak muncul pesan error nanti kita aktifkan saja. Jadi di sini PDO SQLite, kemudian klik kanan lagi PHP extension, kemudian kita pilih yang SQLite 3. Kemudian biasanya Laravel itu nanti kita butuh ini ekstensi zip-nya, kita juga aktifkan. Oke, sudah. Dan yang terakhir mungkin karena di sini saya ingin menggunakan web server yang Nginx bukan yang Apache, kita masuk ke setting, kemudian service and port. Nah, di sini di bagian Apache ini kita disable saja, kemudian kita ganti portnya biar tidak bentrok. Kemudian kita aktifkan yang Nginx dan di sini kita ganti ke 80. Jadi nanti biar portnya nggak perlu ditulis ya, kita pakai yang 80. Dan kita close. Kemudian untuk menguji apakah instalasinya sudah sukses atau tidak, kita coba start all. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa MySQL-nya dan Nginx-nya sudah berjalan. Jadi seharusnya ini sudah bisa untuk menjalankan sebuah website gitu. Kemudian kalau di exam atau teman-teman yang biasa menggunakan exam ya, kita biasanya kan untuk manajemen MySQL-nya kita menggunakan phpMyAdmin. Nah, tapi di Laragon itu untuk software bawaannya itu menggunakan Heidi SQL. Jadi kalau kita klik di sini kita akan dimunculkan session manajernya dari Heidi SQL. Jadi kalau di sini sudah ada koneksinya tinggal open. Nah, ini adalah database yang ada di kita. Jadi ini sama dengan phpMyAdmin ya. Jadi ini ada database yang sudah ada di MySQL kita. Kemudian kalau kita mau buat database nanti kita bisa lakukan dari sini. Manipulasi data juga bisa dilakukan di sini. Contohnya ini ya, create new database dan lain-lain. Oke, saya close saja. Tapi teman-teman kalau terbiasa dengan phpMyAdmin dan mau menginstalnya, kita bisa klik kanan, tools, kemudian quick add dan pilih phpMyAdmin. Jadi ini teman-teman bagi yang mau tetap menggunakan phpMyAdmin. Tapi di sini saya akan coba menggunakan Heidi SQL saja. Dan nanti di pengembangan aplikasi Laravel-nya biasanya kita akan menggunakan migration ya. Jadi kita tidak perlu software pihak ketiga biasanya. Selanjutnya kita akan coba install Composer dulu. Jadi ini tinggal di klik 2 kali. Kemudian pilih yang ini, install for all users. Kemudian ini dibiarkan saja, tinggal langsung klik next. Kemudian di sini karena saya menggunakan exam juga ya, jadi yang terdeteksi adalah PHP punya exam. Tapi sebaiknya kita arahkan ke yang Laragon karena di sini kita mau pakai yang Laragon ya. Oke, kita pilih yang 8.3, kemudian pilih php.exe. Kemudian open. Kemudian di sini bisa kita centang. Kemudian next. Kemudian next dan install. Oke, selanjutnya untuk menguji cobanya kita bisa buka CMD. Kemudian kita coba jalankan Composer min v. Nah, ini ya sudah jalan. Kita sudah menginstal versi 2.8.1. Oke, selesai. Selanjutnya yang terakhir adalah Visual Studio Code.
Kemudian ini silakan disesuaikan saja ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita coba install beberapa extension yang kita butuhkan. Jadi ini ekstensinya ya. Caranya tinggal klik di bagian sini. Oke, pilih yang ini ya. PHP IntelliFans. Kemudian PHP namespace resolver. Kemudian beberapa ekstensi untuk Laravel-nya. Oke, jadi ya Laravel snippet, kemudian Blade snippet, kemudian Blade formatter, Blade spacer, oh ini lagi ya extra IntelliSense, kita pilih yang ini. Kemudian Laravel Goto View. Oke, jadi yang ini. Oke, sudah, tinggal kita tunggu saja. Selanjutnya ini sudah diinstal semua ya. Kita coba untuk menginstal Laravelnya sekarang. Kita buka terminal lagi. Caranya adalah pertama kita akan coba menggunakan Composer. Jadi Composer, create project, kemudian Laravel/Laravel. Kemudian di sini nama projectnya, contohnya kita beri nama Laravel 1. Kemudian kita enter. Nah, di sini biasanya kita akan di-downloadkan file Laravelnya dan beberapa library yang dibutuhkan. Kita tunggu sampai seperti ini ya. Jadi ini sudah, dan prosesnya memang agak lama, jadi saya skip di videonya. Jadi sekarang kita masuk ke projectnya. Kita jalankan perintah cd, kemudian Laravel 1. Enter. Jadi sekarang kita sudah masuk di projectnya. Kemudian secara default kalau kita mau menjalankan Laravel kita harus menggunakan perintah php artisan serve. Oke, jadi seperti ini maka Laravelnya akan bisa diakses di URL yang ini. Jadi caranya kita kontrol saja, kemudian kita klik. Oke, seperti ini. Jadi kalau sudah muncul halaman ini berarti proses instalasi kita sudah sukses. Dan kalau kita menggunakan metode ini, PHP Artisan Serve ini, maka CMD ini tidak boleh di close untuk terus mengakses halaman yang ini. Tapi ada cara yang lebih mudah kalau kita menggunakan Laragon. Nah, ini kita close saja dulu. Oke, kalau kita close ini tidak bisa diakses lagi biasanya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita coba cara yang lebih mudah. Jadi pertama kita pastikan ini sudah jalan ya. Kemudian klik kanan, kemudian quick apps, kita pilih yang Laravel. Kemudian di sini kita diminta untuk menulis nama project Laravel kita. Contoh di sini Laravel 2 karena yang tadi sudah Laravel 1. Kita klik OK. Kemudian akan muncul CMD seperti ini, ya sama sebenarnya ya. Jadi kita dibuatkan project oleh Laragon. Kita tinggal tunggu saja.
Oke, sudah. Sekarang di sini ada muncul pesan ya, bahwa kita bisa mengakses project barusan itu menggunakan Pretty URL. Jadi di sini URL-nya adalah laravel2.test. Oke, ini kita close saja dulu, kemudian kita ini ada yes ya, ada permintaan untuk mengaktifkan virtual host-nya. Kemudian kita masuk ke Laragon lagi, kita klik kanan, kemudian www, kita klik Laravel 2. Oke, jadi akan muncul yang seperti ini. Jadi sama ya dengan yang tadi. Jadi sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah project baru menggunakan Laravel. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.